Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di awal tahun 2002 yang tentu saja penuh dengan harapan. Di tahun 2021 kita semua telah menorehkan karya-karya dalam bidang kita masing-masing, termasuk yang telah kami lakukan dalam jajaran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Sepanjang tahun 2021, banyak kejadian-kejadian yang tidak terfikirkan oleh kita sebelumnya, namun telah kita lalui, bahkan kita telah dapat mengatasinya secara bersama-sama. Tentu di dalam kita menjalani kehidupan di tahun 2021, ada yang kita keluar menjadi winner, pemenang, tetapi juga ada kita keluar menjadi learner, pembelajar. Jangan pernah mengatakan loser. Tidak ada di dalam kamus kehidupan kita untuk menjadi loser, tapi winner or learner, pemenang atau pembelajar. Mari kita ambil hikmah dari setiap kejadian, baik hal-hal yang dapat kita atasi bersama, di mana kita menjadi winner, maupun hal-hal yang belum dapat kita selesaikan dengan baik, di mana kita akan menjadi seorang learner. Kita belajar dari kegagalan maupun kesulitan-kesulitan yang kita hadapi sepanjang tahun 2021. Nah, sahabat keluarga, refleksi tahun 2021 dan resolusi tahun 2022 akan kami dasarkan pada respons maupun pertanyaan-pertanyaan dan juga interaksi dengan sahabat keluarga dimanapun berada yang dikirimkan kepada kami melalui DM dalam berbagai media sosial Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Yuk kita ikuti. Yang pertama, sepanjang tahun 2021, Dinas PPAPP bersama-sama dengan tim penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta dan seluruh jajaran kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, bahkan Dasawisma PKK bersama-sama secara serentak, secara serempak turut serta dalam mengatasi pandemi COVID. Bentuknya bermacam-macam, mulai dari berkampanye untuk senantiasa menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan air mengalir, menghindari kerumunan, juga membatasi aktivitas-aktivitas di luar rumah dan membatasi makan bersama, sampai dengan bersama-sama mengupayakan mensukseskan vaksinasi untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 khususnya di DKI Jakarta dan tentu saja secara keseluruhan di seluruh Indonesia. Dan hal ini telah pula mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, diantaranya kalau kita lihat salah satu ulasan dari media seperti ini, bahwa pelibatan tim penggerak PKK termasuk Dasawisma PKK ini dapat disaksikan ataupun secara faktualnya ini sangat efektif. Lalu kemudian selain itu dilakukan juga pelibatan dan juga kontribusi dalam mendata arus mudik balik atau AMUBA yang dilaksanakan oleh Dinas Dukcapil, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, di mana peran serta jajaran lapangan kami yang dimotori oleh Dasawisma PKK, penyuluh KB, Satpel, dan juga berbagai pihak yang ada di lapangan, ini terbukti sangat efektif dalam mendukung Pemprov DKI Jakarta melalui Dukcapil dalam mendata arus mudik balik pasca Lebaran tahun 2021. Hal lain yang kita lakukan adalah bersama-sama pula dengan tim penggerak PKK sampai dengan kader Dasawisma PKK mendata keluarga-keluarga di Jakarta yang merupakan amanat
dari Pergub nomor 93 tahun 2019. Dan karena situasinya masih pandemi, hal ini kemudian mendorong Dinas PPAPP untuk sekali lagi menghadirkan breakthrough, terobosan-terobosan dalam mendata keluarga, di mana kader-kader Dasawisma PKK tidak harus mendatangi rumah ke rumah secara door to door, namun seluruh keluarga di Jakarta dapat mengisi sendiri aplikasi berbasis mobile yang diberi nama Carik Jakarta Mandiri. Dan untuk itu kami hadirkan link yang secara customized sengaja kita create untuk masing-masing keluarga atau masing-masing kepala keluarga, agar data ini yang terkumpul betul-betul terjamin kerahasiaannya, hanya bisa dibuka oleh kepala rumah tangga yang bersangkutan. Nah, sahabat keluarga khususnya yang bertempat tinggal di Jakarta, jangan ragu untuk yuk terus mengisi Carik Jakarta Mandiri. Data Anda sangat membantu untuk perencanaan dan juga untuk penyusunan program-program strategis Provinsi DKI Jakarta. Sahabat keluarga, kalau ada yang tanya, lalu what next? Apa selanjutnya jika data keluarga ini sudah terkumpul? Maka data-data yang terkumpul ini kemudian tentu saja akan menjadi masukan, akan menjadi dasar untuk disusunnya sebuah evidence-based policy dan juga sebuah evidence-based planning dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta lebih tepat sasaran dan juga lebih tepat manfaat. Dan kemanfaatannya dapat digunakan oleh seluruh organisasi perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta, termasuk juga BUMD, perguruan tinggi, dan pihak-pihak lain sesuai perundangan yang berlaku. Sahabat keluarga, saya juga ditanya melalui DM, ini ada masuk. Mereka rupanya juga nonton berbagai tayangan yang ada di media sosial Dinas PPAPP, baik Instagram maupun YouTube, juga ada Twitter, ada juga Facebook. Nah, pertanyaannya, Bu, Puspa itu apa sih? Center of Excellence in Family Happiness itu apa? Kerjasama yang Ibu tanda tangani kemarin ini apa ya? Seperti itu kira-kira pertanyaannya. Nah, sahabat keluarga, yang saya tanda tangani perjanjian kerjasamanya di tanggal 29 September tahun 2011 yang lalu adalah kerjasama dalam menghadirkan sarana dan prasarana Puspa. Puspa kepanjangan dari Pusat Pelayanan Keluarga, atau kalau di dalam bahasa Inggris disebut sebagai Center of Excellence in Family Happiness. Terletak di lantai 8 gedung PPAPP, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kafling 64, Jakarta Pusat. Fungsi Puspa adalah untuk koordinasi informasi dan juga pelayanan keluarga terpadu satu pintu, yang pelayanannya tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah, bahkan juga ada yang berasal dari kementerian, lembaga di tingkat pusat yang kami akses melalui layanan Puspa ini atau melalui website Puspa ini agar dapat diakses oleh keluarga-keluarga di Jakarta, bahkan keluarga-keluarga dimanapun berada. Nah, Puspa sendiri merupakan sebuah terobosan di mana layanan-layanan yang kami berikan selama ini langsung door to door, langsung face to face, dan juga langsung melalui tatap layar, melalui Zoom meeting dan sebagainya, dan sekarang kita transformasikan menjadi layanan berbasis digital. Awalnya sebenarnya kita mencita-citakan di tahun 2021 inisiasi ini sudah dapat kita hadirkan, namun ada berbagai kendala karena kami menyelenggarakan layanan kepada keluarga ini menggunakan pendekatan pentahelix, yang mana melibatkan baik pemerintah atau pemerintah daerah, Pemprov DKI sendiri maupun kementerian lembaga. Lalu kemudian di dalamnya kami melibatkan juga perguruan tinggi, dunia usaha, lalu kemudian CSO, dan juga tentu saja media.
utamanya media sosial dan juga media-media mainstream. Jadi 5 unsur ini kemudian kita bergandengan tangan satu dengan yang lain menghadirkan Puspa ini secara bersama-sama. Dan sarana prasarana ini sebagaimana tadi ditanyakan disediakan oleh CSR-nya pelaku usaha yaitu PT Hanwha Life Indonesia. Sedangkan nanti pengisi konten substansi layanannya bisa berupa webinar, bisa berupa konsultasi atau konseling secara online dan juga bisa dalam bentuk kegiatan-kegiatan pembelajaran, ada nanti pelatihan dan seterusnya. Ini bisa diisi oleh perguruan tinggi, apalagi sekarang perguruan tinggi sudah juga membentuk pos sahabat perempuan dan anak atau pos SAPA dan juga BUMD serta pihak-pihak lain yang tentu saja nanti ada mekanismenya dan melalui tim kurasi dari segi penyediaan konten pelayanan Puspa itu sendiri. Sahabat keluarga, saya membaca pertanyaan ini juga agak lumayan tergetar ya hati ketika saya ditanya bagaimana fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2021. Ini merupakan tahun keprihatinan kami dan tentu kita semua, di mana sepanjang tahun 2021 di sana ada satu fenomena yang sangat memprihatinkan, bahwa persentase tindak kekerasan yang datang melapor kepada layanan Pemprov DKI Jakarta yang disediakan oleh Dinas PPAPP melalui UPT P2TP2A, persentasenya meningkat drastis itu anak korbannya. 62% korbannya itu anak. Tahun-tahun sebelumnya persentase ini sekitar 52-53% anak, sisanya perempuan. Di tahun 2021 ini melonjak drastis, korban anak sebanyak 62%. Anak itu adalah usia 18 tahun ke bawah. Dan lebih miris lagi, anak yang menjadi korban ini mayoritas merupakan korban tindak pidana perdagangan orang. Yang mana di dalamnya juga ada unsur atau ada hal yang terkait dengan eksploitasi seksual komersial anak. Ini hal yang saya kira menjadi keprihatinan kita bersama sepanjang tahun 2021 ini. Nah, sahabat keluarga, kita mari bersama-sama perangi tindak kekerasan terhadap siapapun, terhadap perempuan, terhadap anak, terhadap siapapun. Mulai dari diri saya, Anda, kita semua. Dan mari kembali kepada keluarga. Eratkan lagi, lekatkan lagi, hadirkan lagi nilai-nilai dan fungsi keluarga di dalam keluarga kita masing-masing. Dan kepada sahabat keluarga dimanapun berada, satu pesan saya, speak up, jangan takut, ayo lapor. Anda menjadi korban ataupun Anda menyaksikan ada tindak kekerasan, jangan pernah takut, lapor, speak up. Kami jamin Anda dilindungi. Pemprov DKI Jakarta telah melakukan MOU dengan LK, dengan Lembaga Perlindungan Saksi Korban, LPSK, untuk menjamin keselamatan Anda semua. Maka sekali lagi jangan pernah takut, lapor. Jadilah pelapor dan pelopor untuk menangani tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan lebih lanjut lagi untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini sebuah keprihatinan di tahun 2021. Lalu saya ditanya lagi, jika demikian, Ibu, apa yang Ibu mau lakukan di tahun 2022? Sahabat keluarga, sepanjang tahun 2021 sebenarnya kami bersama-sama dengan berbagai stakeholders, perguruan tinggi, BUMD, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, LSM, CSO, pemerintah, kementerian lembaga, pemerintah pusat, tidak berhenti berkampanye mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Fenomenanya, walaupun kita sekuat tenaga berusaha mencegah, fenomenanya tindak kekerasan tetap terjadi dan bahkan juga dengan modus-modus yang semakin
canggih menggunakan teknologi melalui aplikasi dan juga melalui berbagai hal yang menggunakan Internet of Things digital. Nah, maka sahabat keluarga, yuk kita mari bersama-sama tingkatkan literasi digital kita. Jangan mudah percaya dengan kiriman-kiriman berita, kiriman-kiriman penawaran kerja, penawaran apapun yang kira-kira itu sepertinya menggiurkan. Itu jangan pernah tertarik dengan sesuatu yang seperti menggiurkan kalau kita tidak jelas ini apa. Harus kita melek digital. Literasi digital ini menjadi sangat penting untuk semua anggota keluarga, orang tua, anak, dan siapapun. Itu yang akan coba juga kami tingkatkan di tahun 2002 ini, meneruskan upaya-upaya yang sudah kita lakukan di tahun 2021. Karena modus-modusnya banyak juga yang menggunakan digital. Dan selain literasi digital, tentu kembali lagi, yuk hadirkan kehangatan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Hadirkan kebersamaan, hadirkan kebahagiaan, hadirkan nilai-nilai kebaikan di tengah-tengah keluarga. Itu sebabnya tadi juga sudah saya jelaskan, kami juga ingin sekali menghadirkan PUSPA, Pusat Pelayanan Keluarga ini dalam rangka memfasilitasi juga kebutuhan-kebutuhan para keluarga di Jakarta untuk layanan-layanan keluarga apabila diperlukan. Jadi di sana nanti kita sediakan seperti kalau kita bayangkan mall keluarga. Maka di dalam mall keluarga ini nanti ada kios-kios, ada kios informasi, ada kios layanan konseling yang kita akan sediakan tentu saja secara cuma-cuma. Ada juga kios-kios pelatihan, kios-kios peningkatan kapasitas, capacity building, mungkin juga ada magang apa dan sebagainya. Kita insya Allah akan siapkan. Yang saat ini web berbasis aplikasi berbasis web sedang kami finalkan. Mudah-mudahan mohon doa restunya kami semua dimampukan untuk segera memfinalkan ini dan juga menyediakan layanannya. Tentu kerjasama yang sudah terjalin juga dengan perguruan tinggi terus kami tingkatkan, bahkan ke depan ini akan dilakukan juga pemilihan atau seleksi duta anti kekerasan terhadap perempuan dan anak dari kalangan mahasiswa di perguruan-perguruan tinggi di DKI Jakarta. Dan untuk BUMD, dari awalnya hanya 3 BUMD transportasi yang ada pos sahabat perempuan dan anak, sekarang sudah bergabung lagi 6 BUMD lainnya, maka sudah ada 9 BUMD yang juga akan turut serta berkampanye bersama-sama menghadirkan keceriaan kepada perempuan dan anak, menghadirkan keamanan, kenyamanan kepada perempuan dan anak dalam layanan BUMD itu masing-masing. Kalau dalam hal transportasi, tentu ketika bertransportasi, dan dalam layanan lainnya seperti Jaya Ancol, lalu kemudian Bank DKI, Food Station, Jakarta Propertindo, Jakarta Turisindo, dan Pasar Jaya tentu dalam bidang tugas kerja mereka masing-masing. Nah, ini saya bacakan pos sahabat perempuan dan anak sudah ada di PT LRT Jakarta, PT MRT Jakarta, PT Transjakarta, PT Bank DKI Jakarta, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, PT Food Station Cipinang Jaya, PT Jakarta Propertindo, PT Jakarta Turisindo, dan PD Pasar Jaya. Kalau untuk di perguruan tinggi sudah ada pos sahabat perempuan dan anak di Universitas Yarsi, Universitas Budi Luhur, Universitas Kristen Indonesia, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Universitas Katolik Atmajaya, Universitas Sahid, lalu kemudian STIE Ipwija, Poltekkes Karya Husada, Universitas MH Tamrin, Universitas Indra Prasta PGRI, Stikes St. Carolus, dan STIK Budi Kemuliaan. Nah, sahabat keluarga, tidak cukup dengan itu saja. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas PPAPP telah pula menyediakan pos sahabat perempuan dan anak di 324 RPtra yang tersebar di 5 kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Silahkan untuk berkonsultasi, untuk juga mengakses layanan-layanan yang telah disediakan. Selain itu, setiap tanggal 25 November sampai dengan 10 Desember setiap tahunnya,
kita menyelenggarakan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak secara serentak. Sudah tahun ketiga kita laksanakan ini, tentu tahun depan hal ini tetap akan kita lanjutkan dan mengundang lebih banyak lagi pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan kampanye bersama. Nah, kalau ditanya lalu tahun 2021 apa saja yang sudah tercapai, apa yang belum tercapai ya. Nah, capaian ini, sahabat keluarga, capaian ini ukurannya macam-macam ya. Bisa dari laporan kami tentang kegiatan strategis daerah yang di sana sudah ada indikator-indikatornya. Alhamdulillah sepanjang tahun 2021 semuanya tercapai 100% berkat kerjasama kita semua. Dan selain itu ada juga yang capaian ini dalam bentuk apresiasi, misalnya apresiasi diantaranya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sepanjang tahun 2021, diantaranya adalah Provinsi DKI Jakarta, salah satu provinsi yang memperoleh anugerah Provinsi Pelopor Layak Anak. Hal ini diberikan karena DKI Jakarta dianggap berhasil mendorong seluruh 5 kota dan kabupaten Kepulauan Seribu menyandang predikat Kota Layak Anak dengan berbagai kategori. Ada 2 kategori, yakni yang pertama kategori madya, yaitu Kota Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Untuk kategori nindya, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Selatan, dan Kota Jakarta Timur. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta memperoleh anugerah Prahita Eka Praya atau disingkat APE yang diberikan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta pemerintah kota kabupaten dalam penerapan strategi pengarus utamaan gender atau PUG dengan kategori APE kategori utama. Adapun Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Utara, dan Kota Jakarta Barat mendapatkan anugerah Prahita Eka Praya kategori Pratama. Selain itu, Kota Jakarta Barat memperoleh anugerah dari KPAI. Sahabat keluarga, ada juga pertanyaan-pertanyaan sepanjang tahun 2021 bagaimana pasangan usia subur mendapatkan pelayanan apabila menginginkan pelayanan keluarga berencana. Nah, di samping kesibukan dan kehiruk-pikukan melayani vaksinasi COVID-19, kawan-kawan dokter, bidan, rumah sakit, puskesmas tetap memberikan pelayanannya tentu dengan protokol yang sangat ketat. Dan alhamdulillah atas ikhtiar upaya kita bersama, maka target-target untuk penyelenggaraan pemberian pelayanan kontrasepsi kepada pasangan usia subur yang membutuhkan dapat terlaksana melebihi target yang ditetapkan sehingga Pemprov DKI Jakarta masuk di dalam kategori zona hijau yang artinya Pemprov DKI Jakarta dapat menjalankan pelayanan keluarga berencana dengan sebaik-baiknya. Nah, sahabat keluarga, tentu saja Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mensukseskan pula proyek prioritas nasional diantaranya yakni pencegahan stunting melalui berbagai aktivitas 1000 hari pertama kehidupan, baik dalam bentuk webinar, baik juga dalam bentuk advokasi, komunikasi, dan juga intervensi-intervensi yang dilakukan oleh berbagai organisasi perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta yang koordinasinya ada di Bapeda. Kemudian kita berbagi tugas dengan Dinas Kesehatan untuk intervensi kesehatannya dan juga Dinas PPAPP untuk berbagai advokasi dan KIE-nya, komunikasi, informasi, edukasinya. Selain itu, kami juga menyelenggarakan perencanaan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang dimulai sejak dini dengan berbagai aktivitas yang melibatkan para remaja di Provinsi DKI Jakarta
dan melibatkan pula secara kelembagaan ada namanya generasi berencana atau genre dan juga pusat-pusat informasi remaja yang tersebar di 5 kota dan kabupaten di seluruh DKI Jakarta. Hal lain yang kami laksanakan adalah penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 dimensi lansia tangguh. Dan yang keempat adalah peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga yang diintegrasikan dengan Jackpreneur di Provinsi DKI Jakarta. Seluruh aktivitas ini sepanjang tahun 2021 alhamdulillah telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan, dan tentu saja di tahun 2021, di tahun 2022 akan dilanjutkan dengan berbagai aktivitas yang semakin mudah diakses oleh masyarakat dan juga semakin melibatkan lebih banyak lagi keluarga-keluarga di Jakarta. Sepanjang tahun 2022 kita banyak belajar cara-cara baru. Kita banyak mempelajari adaptasi kehidupan yang baru. Tidak hanya di dalam keluarga tetapi juga di dalam kami menjalankan manajemen perkantoran dan juga aktivitas-aktivitas perkantoran di jajaran Dinas PPAPP ini. Jika ditanya apa resolusi untuk tahun 2022? Resolusi tahun 2022 jawabannya 1, digitalisasi. Digitalisasi, Internet of Things, inisiasi pemanfaatan Artificial Intelligence akan menjadi fokus dari pengembangan program dan kegiatan kami di tahun 2022 nanti. Di samping itu, kolaborasi. Tentu kolaborasi dengan melalui teamwork yang semakin solid ini akan menjadi backbone dalam kami mengimplementasikan setiap program, setiap kegiatan yang diembankan kepada kami sepanjang tahun 2002 nanti dan yang akan datang nanti. Selain itu, tentu kita juga terus mengembangkan inovasi-inovasi baru, di mana inovasi-inovasi yang dikembangkan ini tujuannya adalah untuk memberikan layanan kepada keluarga di Jakarta agar accessible dan juga affordable, dapat diakses dan juga dapat terjangkau, dalam arti tentu layanan kami kita berikan secara cuma-cuma. Nah, sahabat keluarga dimanapun berada, untuk dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Dinas PPAPP yang semakin menarik saja dan juga memberikan layanan-layanan yang nantinya akan semakin mudah diakses melalui digital, ikuti terus channel YouTube Dinas PPAPP dan channel YouTube Tuti Kusumawati. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.